muamalah dan juga di dalam masyarakat, baik dengan orang alim, orang jahat, pintar dan jahil. Sekian dan demikian dari Abuya kita, ditulis 29 Mei 2024. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan bahwa tentang makalah yang ditulis ini, saya mungkin karena ada guru kita, ada Habib, ada Wali, rasanya kurang sempurna saya menyampaikannya, tapi saya ingin menyampaikan sedikit saja. 2 hari yang lalu saya ujian bab pertama, saya mengangkat satu karya, langsung karyanya itu karya Zamir Hua, dan ini 3 bulan ditolak oleh profesor untuk diangkat. Alhamdulillah keberkahan daripada guru kita, ini diizinkan untuk diangkat. Lalu ujian bab pertama, saya ingin menyampaikan begini. Islam masuk ke Aceh itu pada abad ke-6 dan 7 Masehi. Lalu berkembang kerajaan Islam sampai ke abad 15. Itu Islam begitu-begitu saja. Lalu pada abad ke-16 awal, itu lahirlah ulama sufi yang pertama di Aceh, yaitu Hamzah Al-Fansuri. Setelah beliau diangkat menjadi mufti, saat dulu itu raja, itu ada namanya yang bagian hukum itu mufti namanya, yang mengatur hukum-hukum yang ada di Aceh itu namanya mufti. Itu Hamzah Fansuri yang pertama. Maka saat beliau memimpin Aceh sebagai mufti, Islam berkembang, maka menyebarlah sampai ke Malaka, sampai ke daratan-daratan Riau dan lain sebagainya. Islam berkembang. Apa yang dibawa oleh Hamzah Fansuri? Tauhid wujudiyah, atau disebut juga wahdatul wujud. Ini yang dikembangkan oleh Abuya sebenarnya. Tapi Abuya mengemas bahasa dengan bahasa yang sangat sederhana, yang orang tidak belajar pun paham apa yang dikembangkan oleh Abuya. Apa yang dibawa oleh Hamzah Fansuri itu, yaitu pemahaman agar manusia ini beriman kepada Allah, tidak hanya memperbaiki lahir, tapi beriman kepada Allah agar terasa dalam batinnya. Termasuk diteruskan oleh Syamsuddin As-Sumatrani. Datanglah seorang ulama namanya Nuruddin Ar-Ranidi. Dia dekat dengan raja saat itu, difitnah Hamzah Fansuri, difitnah Syamsuddin As-Sumatrani, dibunuhlah orang-orang yang mengikut mengikut Hamzah Fansuri semua. Dia bilang itu sesat dan menyesatkan. Padahal Islam maju saat itu. Lalu diisukan karya-karya Hamzah Fansuri dan As-Sumatrani banyak yang dibakar dan lain sebagainya. Lalu di abad itu 17 itu Syekh Abdul Rauf pergi belajar ke Mekah. Kosonglah pemerintahan mufti saat itu 18, kacau balau lah pemerintahan Aceh. Di saat itulah Belanda bisa menguasai Aceh. Di dalam sejarah yang di dalam buku hikayat perang di dalam Pratikayang Aceh itu ada ditulis. Lalu abad 19 pulanglah Syamsuddin Syekh Abdul Rauf. Dia lanjutkan perkembangan Hamzah Fansuri. Dia mengembangkan faham yang sama, sehingga berkibar lagi bendera Islam di Aceh. Dibetulkan pemahaman-pemahaman dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Lalu kosong keislaman meninggal beliau, lahirlah Abuya Mudawali di tahun abad 20. Di abad 20, di saat itu pemahaman Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Rauf itu dikembangkan secara sembunyi-sembunyi di pondok-pondok. Dulu kita mungkin kalau di kampung ngantar orang suluk itu ngantar nasi rantang, nggak boleh masuk ke dalam karena orang nggak boleh tahu ajaran ini. Kenapa? Masih ada traumatik kepada Belanda, masih ada trauma kepada orang yang menangkap-nangkap. Makanya di Aceh Habib nggak ada. Kenapa? Dulu yang dikejar adalah orang-orang yang cinta kepada tasawuf dan para habaib disembunyikan. Kita nggak kenal dulu di Aceh Habib, disembunyikan karena dikejar oleh Belanda. Abad 21 terakhir setelah menghilangnya Abuya Mudawali, lahirlah Abuya Amran Wali. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah keberadaan kita hidup di dunia ini adalah bagian dari upaya kita untuk melihat kita akan berada
di garis yang mana? Apakah berada di belakangnya Hamzah Samsuri Nasumat Khalid Syekh Abdul Rauf, atau di belakang Nuruddin Araniri, di belakang Snow Oboronya, atau di belakang Belanda saat itu? Karena yang dikembangkan apa? Tauhid hakiki. Tauhid yang dikatakan lagi nih, pemahaman wahdatul wujud dulu. Kita katakan bahwa orang Jawa mengatakan bahwa kita telah menyatu dengan Allah, atau Allah telah bertempat dalam diri kita. Padahal tidak. Apa yang dikembangkan oleh Habuya adalah pemahaman ketika orang itu hilang rasa dirinya di dalam ibadah. Maksudnya ketika dia ibadah itu hilang keberadaan perbuatan dia, sifat dia, tidak terlihat lagi kealiman dia, tidak terlihat lagi kemuliaan dia, tidak terlihat kepintaran dia, hilang rasa di dalam batinnya. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Habuya agar akidah umat ini benar di hadapan Allah. Setelah cinta dan rindu, ada bahasa namanya ittihad dan hulul. Ittihad dan hulul ini dianggap oleh sebagian orang adalah sesat. Padahal ini, kata Abuya, kata wali mas saya, ini makam cinta namanya. Makam cinta. Orang kalau udah cinta rindu. Orang kalau udah rindu hilang segalanya. Maka di luar akal dia. Dia bilang engkau bak rembulan. Orang rindu kan begitu. Dia lihat gorden, engkaulah kekasihku. Terlihat wajah kekasihnya. Itu namanya ittihad. Itu namanya hulul, makam cinta, makam yang paling tinggi. Nah, ini pemahaman seperti ini yang jarang sekali dikembangkan oleh ulama sekarang ini. Maka kata Abuya, kebanyakan ulama sekarang mengembangkan iman dan Islam saja. Bicara fikih, bicara tentang hukum salat, bicara tentang zakat, bicara tentang tauhid, wujud, qidam, bakat, tapi tidak pernah menilik ke dalam batin dia agar hati dia bagaimana bisa udur di hadapan Allah. Tidak pernah. Inilah tugas para ulama. Sebenarnya Abuya memiliki tanggung jawab yang besar. Dia bisa menjaga khazanah Islam yang murni yang diperjuangkan saat ini. Nah, kita nih mau menjadi bagian nggak dari perjuangan itu? Walaupun kita nggak dapat, paling tidak kita bisa disaksikan oleh Allah, kita berada di belakang seorang ulama sufi yang memperjuangkan agar iman umat ini benar di hadapan Allah. Walaupun kita nggak benar imannya, tapi kita tetap walaupun nggak bisa benar gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa sederajat dengan Abuya, tapi bila paling tidak nahnu nahwadiyin kata pengikut Isa itu. Jadi artinya kita menjadi bagian daripada pengikutnya Abuya, insyaallah, mudah-mudahan. Jadi artinya kita paham ini, apalagi ini datang dari kampung kita sendiri, guru kita sendiri. Kita lihat Habib Salim Al-Jufri itu punya jamaah yang besar. Tahu nggak majelis Rasulullah itu? Majelis Rasulullah ini habis seluruh Jakarta ini ada, tapi disembunyikan. Beliau nggak mau tahu mereka. Kenapa? Dia pengen dengan MPTT. Kenapa? Dia bilang nggak ada wali pun di Cawang dia hadir. Dia hadir, dia mau di sana. Kenapa? Karena kecintaan, karena tumbuh kecintaan di hati. Ada kenikmatan yang kita nggak tahu apa yang beliau rasakan. Kita mungkin kalau nggak kenal MPTT, siapa yang mau duduk depan ulama-ulama besar? Nggak ada. Nggak pernah dengar kajian, nggak pernah dengar kajian-kajian tasawuf ini. Tapi semua itu keberkahan dari guru kita, himmah yang besar, terutama himmah dari guru kita wali. Karena saya pribadi juga dan kawan-kawan semua mungkin yang masih banyak kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang tidak, tapi himmah yang besar dari guru kita doakan mudah-mudahan himmah itu dapat terlimpah kepada kita. Amin. Berkahan memandang wajah-wajah orang yang soleh, dapat membawa kesadaran pada batin kita, sehingga apa yang dimaksud oleh guru kita Abuya pada makalah ini dapat Allah berikan kepada kita. Mohon maaf banyak kesalahan yang dapat saya sampaikan. Inilah mungkin dapat saya berikan pemahaman sedikit tentang perjuangan tasawuf ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari tauhid, akidah dan tauhid tasawuf dan juga tauhid fikih, itu tauhid sufi. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan tausiah agama yang dalam hal ini kita minta kesediaan Habib
kita, yaitu Habib Salim Al-Jufri, padanya disilahkan dengan segala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, kita muliakan, kita ta'zimi Abu Buya beserta keluarga beliau. Kami muliakan, kami ta'zimi Malinangro, Jakarta serta keluarga beliau, para guru, gubernur yang hadir, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah PTT yang insya Allah kita semua yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, hatinya dibersihkan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah malam hari ini semuanya masih hidup, dikasih kehidupan oleh Allah, dikasih kesempatan. Saya ini sebenarnya malam ini alhamdulillah senang melawali Jakarta bisa hadir. Dan beliau ini hari Selasa datangnya. Ya, tapi alhamdulillah karena cinta beliau datang. Alhamdulillah, ini termasuk ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjangkau umur beliau, insyaAllah disehatkan badan beliau, urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua duduk mendengarkan makalah yang disampaikan tadi, dibacakan oleh Abi Irfan. Ini luar biasa, kita mendengarkan penjelasan dari Abu Buya. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan. Al-ilmu yad'u bil amal. Ilmu itu selalu mengajak kepada untuk diamalkan. Fa in ajabah wa ila tahal. Kalau kita terima, alhamdulillah kita bisa sampai. Tapi kalau tidak, dia akan pergi. Itu ilmu. Maka kita bisa sampaikan di dalam makalah Abu ini adalah al-ilmu khasyah kullu. Ilmu itu sebenarnya bukan banyaknya hafalan dia, tapi ilmu itu adalah ketakutan keseluruhan. Jadi seorang hamba yang takut murni kepada Allah, maka itu disebut dengan ilmu. Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran sifat orang alim, orang arif, itu mereka disifatkan dengan sifat rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi kalau ada ulama tidak ada rasa takut, dengan riaknya nggak ada takut-takutnya, ujubnya selalu dengan dia, hubbuh dunianya selalu ada, tidak ada takut sama Allah, maka dia tidak disebut ulama. Jadi ulama itu ya kalau bahasanya bukan harus ulama yang pakai serban, ya tidak. Ulama ini maksudkan di sini yang mengenal Allah, mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah, tidak mau hatinya ada sosok atau makhluk atau sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang memiliki rasa takut yang sempurna. Alhamdulillah, saya bingung ingin jelaskan apa pada malam hari ini. Cuman saya ingin sampaikan pertama, Abu Buya menyampaikan ini dengan nasihat yang bagus, nasihat yang sangat baik untuk kita semuanya. Jangan sampai hanya masuk di tingkatan yang awal-awal terus nggak naik-naik itu. Di Abu itu mau kita itu cepat-cepat naik. Seorang guru itu tidak mau melihat muridnya begitu terus, yang mau muridnya naik dan naik. Kenapa Abu selalu tekankan ini? Karena kita lupa terus. Kenapa kok dibahas tasawuf terus? Kenapa nggak ada yang lain? Ya sudah, memang karena kita lupa. Ilmu ini yang banyak dilupakan oleh orang. Nah, sehingga Abu selalu ingatkan supaya kita itu memperhatikan ilmu ini.
Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita kemarin saya bahas di posko mengenai masalah apa kemarin? Masalah rezeki ya. Ya, banyak yang kena apa PHK apa SPK. Ya, banyak yang SPK. Jadi sehingga memang banyak yang galau. Tapi kalau masa ahli tasawuf galau ini harus dimasalahkan itu ahli tasawuf. Jangan sampai ahli tasawuf galau. Sufi itu tidak pernah galau dengan dunia, insya Allah. Kemarin saya sudah bahas mengenai masalah rezeki, semuanya sudah paham. Bagaimana cara kita mengontrol hati terhadap rezeki dan lain-lain. Kemudian yang kedua kemarin saya bahas tentang mengenai masalah bagaimana kita menguatkan keyakinan kita terhadap rezeki itu juga, ya, menguatkan keyakinan kita terhadap rezeki. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saya ingin sampaikan sedikit tentang masalah ta'amuluna ma'al khalq. Bagaimana interaksi kita dengan manusia. Karena kita ini kalau belajar tasawuf bukan hanya antara kita dengan Tuhan, tapi tasawuf itu semuanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua ini harus jalan. Jadi kalau seandainya ada orang yang hanya menghubungkan dirinya dengan Tuhan, tapi muamalah dia dengan manusia buruk, ini bukan disebut ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu semuanya dia berbuat baik. Karena hubungannya baik dengan Tuhan, maka hubungannya dengan manusia pun juga ikut baik. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kadang-kadang kalau seandainya ini saya ingin sampaikan bagaimana kondisi hati ketika dipuji dan dicaci. Beda atau tidak? Bedanya di mana? Kalau dipuji enak, kalau dicaci enak. Oke. Itu tabiat basyariah, kita semuanya begitu. Tabiat itu begitu, dipuji senang, dicaci sakit. Itu tabiat. Baik, ini berarti kita masih berada dalam dunia, di dalam hati. Jadi saya ingin sampaikan, dicaci itu memang sakit. Oke? Ketika dicaci sakit, maka pada saat itu bagaimana kita bermuamalah dengan sakit itu. Saya ingin sampaikan dulu dengan pujian gampangnya. Kalau ada orang puji kita, orang puji kepada kita, ini ada masalah hadirin. Kalau kita senang, nah ini bahaya. Maka kita kalau bisa jangan senang, biasa aja. Cuman kalau kita yakin apa yang dia sampaikan itu benar, ini ada masalah. Misalnya, mereka sampaikan ke kita apa? Masya Allah, wajah kamu bercahaya. Oke, kita membenarkan itu. Seakan-akan kita nggak ada dosa, memang wajah saya cahaya gitu. Jadi kita membenarkan itu, apa yang disampaikan oleh orang tersebut, kita sampaikan, kita yakinkan apa yang dia sampaikan itu benar. Yang kita yakini padahal banyak sekali yang buruk dari diri kita. Nah, itu yang masalah itu. Jadi kalau ada orang memuji kita, ahli tasawuf, itu ajarkan kepada kita, para ulama sufi itu mengajarkan ada beberapa cara. Kita kalau ada yang memuji kita, la tusaddiquhum, jangan kita percaya dengan omongan itu. Oke? Kalaupun itu memang ada di dalam diri kita, misalnya ada, kalau itu pun ada di dalam diri kita, maka kita katakan apa? Allahumma ij'alni khairu mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Oke? Waghfirli bima la ya'lamun, dan ampuni saya dari apa yang mereka tidak tahu. Kan kita punya dosa kan? Orang puji, Masya Allah, orang soleh, dekat dengan Allah, wajahnya bercahaya. Kita bilang, ya Allah, jadikan saya lebih baik daripada apa yang dia sampaikan, daripada apa yang dia sangkakan. Tapi ampuni juga dosa saya, apa yang mereka tidak tahu tentang diri saya yang buruk ini. Itu cara yang pertama. Kalau ada orang memuji kita, ini pengamalan di hati. Ini nggak bisa kita utarakan dengan lisan, tapi ini pengamalan hati. Yang kedua, kalau seandainya kita dipuji sama orang yang tidak ada dalam diri kita, nggak ada dalam diri kita ini, dipuji Masya Allah, padahal kita nggak gitu. Maka di sini hadirin, kita bisa bilang sama Allah dengan doa, ya Allah, jangan engkau azab saya dari apa yang mereka sampaikan. Ini nggak ada dalam diri saya, ya Allah. Saya nggak mau apa yang mereka sangkakan itu ada di dalam diri saya, padahal ini tidak ada. Mereka sangkakan tidak ada sama sekali.
Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri beliau katakan begini, al-ahmaq, orang yang sangat bodoh. Siapa yang sangat bodoh itu wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri adalah dia senang dan meyakinkan di dalam hatinya terhadap pujian orang padahal tidak ada dalam dirinya. Artinya dia yakinkan, orang bilang seperti itu dia yakin memang ada dalam dirinya padahal tidak ada memang, cuma dia pikir orang bilang begitu sudah dia nikmati itu. Ini orang paling bodoh kata Imam Hasan Al-Basri. Baik, kalau seandainya ada orang memuji kepada kita dan itu ada, nah ini yang paling bagus hadirin. Ada salah satu dari guru kami, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau itu kalau dipuji sama orang yang beliau sampaikan amin. Jadi kalau beliau dipuji sama orang, beliau bilang apa? Amin, amin. Jadi kalau orang puji sama kita bilang apa? Amin. Amin itu ada dua makna. Bisa amin itu mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi doa buat saya. Saya nggak kayak gitu, tapi mudah-mudahan ucapan dia itu jadi doa. Amin yang kedua berarti memang kita bilang amin itu maknanya apa? Berarti memang itu nggak ada dalam diri kita. Jadi kita tidak merasa itu ada dari dalam diri kita. Jadi kita keluar daripada sifat duniawi dalam hati kita. Baik, sifat duniawi. Nah sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita sudah tahu itu, maka di sini kalau ada orang yang menasehati kita, itu kalau tadi itu pujian ya. Sekarang kalau orang caci maki, sakit atau tidak? Oke, orang caci kita sakit, waduh sakit sekali. Masalah sakit itu nggak ada masalah. Cuman setelah sakit apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita masih simpan, ini hati-hati. Sampai-sampai disebutkan oleh orang-orang Arab itu kalau dicaci maki, dihina, dia bilang apa? Allah yusamihak. Mudah-mudahan Allah ampuni kamu, Allah maafkan kamu. Ya Allah ampuni, cuma kamu gimana? Itu tidak. Kamu maafkan atau tidak? Itu dalam hati masih. Nah, sehingga hadirin ada misalnya orang menasihati kita terima atau tidak? Kalau ada orang menasihati kita terima atau tidak? Terima. Yang penting baik-baik kalau nasihati saya. Kalau nggak baik saya nggak mau terima. Kan begitu kadang-kadang kita. Baik. Jadi kalau nggak baik-baik nggak diterima. Kalau baik-baik saya terima. Ini hati-hati yang saya ucap begitu hadirin. Ini sekarang orang yang menasihati kita, dia baik dan tidak baik itu urusan dia. Kita kalau terima nasihat itu hadiah. Mau dia baik dengan tidak baik tergantung hati kita menerima atau tidak. Semua nasihat itu mau baik mau tidak baik tetap harus diterima. Caranya mungkin kurang baik. Di situ kadang-kadang guru itu kalau nasihati kita kadang-kadang kurang baik kita dengar. Nasihat itu hadiah besar. Sehingga hadirin saya kasih contoh lah, misalnya sederhana. Misalnya di badannya, bajunya bapak ibu ada kalajengking. Saya teriak, kalajengking, awas nih. Saya teriak, awas kamu. Mungkinkah kita bilang sama orang yang bilang ini pelan-pelan kalau nak kasih kabar gitu? Mungkin? Tidak ya? Mungkin atau tidak? Tidak. Kita bersyukur, terima kasih banyak. Kamu telah menyelamatkan saya dari kalajengking, kan gitu. Baik, sekarang sama juga. Kira-kira orang nasihati kita itu diselamatkan dari apa kira-kira? Dari neraka. Diselamatkan dari neraka bukan lagi kalajengking. Sebenarnya nasihat apapun kita bisa terima. Pokoknya itu hadiah terbesar. Adapun kita menasihati orang, ya kita diajarkan dengan cara yang baik. Cuman masalahnya kita yang menerima nasihat itu harus menerima keadaan apapun. Itu cara kita berinteraksi hati kita dengan manusia. Baik, sekarang mungkin misalnya wali kasih nasihat mungkin agak sedikit kasar, bukan kasarnya agak sedikit keras. Kadang-kadang kita, kenapa kok wali kasih nasihat kok gak enak sekali di depan orang kok begini? Ya memang begitu guru. Harus menasihati begitu, melihat bagaimana keadaan hati kita menerima atau tidak nasihat itu. Baik, sekarang hadirin, bagaimana keadaan hati terhadap dunia? Sebenarnya tadi saya sampaikan dunia semua. Kita itu kadang-kadang bermuamalah dengan orang. Kalau ada orang yang selalu memuji kita dan yang mencaci maki kita, itu kira-kira beda enggak cara muamalah kita dengan dia? Masing-masing beda kan? Baik, contohnya ada orang yang selalu memuji saya dan orang yang selalu mencaci maki saya. Ketika kedua-duanya bikin kesalahan, yang paling saya murkai yang mana? Misalnya yang sering memuji saya dan sering mencaci maki saya. Dua-duanya misalnya minum minuman keras, yang paling saya
Marah yang mana? Yang terjebak. Itu memang dia itu buruk dia orang. Emang dia itu. Cuman dia orang yang sering memuji saya tutup mata, saya nggak mau tahu. Saya dipahami ya? Ini hati-hati. Ini seorang sufi harus detail masalah ini. Penting sekali. Ini masalah hati semuanya. Kemudian ketika menerima uang dari orang, kita berinteraksi dengan orang, ya bisnis kah atau apakah, atau orang baik kah, dikasih uang, baik. Mana yang lebih baik? Terima dengan syahwat atau menolak supaya terkenal? Mana yang lebih baik? Kawan kasih uang, terima dengan syahwat atau menolak supaya terkenal? Supaya dibilang Masya Allah dia zuhud, gak terima uang. Yang mana kira-kira? Nerima dengan syahwat atau menolak supaya terkenal? Supaya dibilang Masya Allah. Baik. Nah ini gubernur jawab. Lebih baik menerima dengan syahwat. Kenapa kok menerima dengan syahwat lebih baik? Karena menerima dengan syahwat hanya cukup dirinya yang buruk. Gak ada orang tahu. Orang sangkakan kepada dia juga ya sama, gak ada sangkaan yang baik lah. Itu hanya dirinya dan nafsunya. Tapi kalau dia menolak supaya terkenal, ini berkaitan dengan manusia yang lain. Sedih paham ya? Ini agak sedikit detail. Kita harus paham betul masalah ini. Ya, kadang-kadang ada orang bedakan orang yang menolak. Ya karena memang dia lihat ini ada syubhat dan lain-lain, dia tolak. Tapi tanpa dia sampaikan ke orang. Ada langsung orang bilang, Masya Allah, saya kemarin orang antarkan 1M, saya tolak. Nah, beda kan? Nah, beda ini. Ini di situ hadirin yang dimuliakan Allah, sufi ini harus paham betul masalah ini. Kita semua harus tahu. Dan ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini sudah kita dapatkan mungkin dari Abu sudah rasakan ini semua. Ini jalan sudah ditempuh oleh guru kita. Ini sudah dilewati oleh mereka. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka beginilah cara kita untuk bermuamalah dengan hati, bermuamalah dengan makhluk seperti ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya sampai jam berapa ini Wali? Sampai ke bandara. Ya, sebisanya. Baik, alhamdulillah. Saya senang sekali Wali hadir. Saya pikir Wali datang hari Selasa, karena saya dengar kemarin kayaknya hari Selasa bebas. Sudahlah, nggak apa-apa. Soalnya tiba-tiba tadi malam Wali mau datang besok, Masya Allah. Tahu nggak yang mendatangkan itu apa? Cinta. Yang mendatangkan itu apa? Cinta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita saling mencintai karena Allah Ta'ala, saling menyayangi karena Allah, saling bersilaturahim karena Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedikit daripada apa yang saya sampaikan juga mengenai masalah hati ini. Saya tidak mau panjang-panjang, karena ini sudah baca makalah ini sudah cukup sebenarnya. Ya karena kalau orang sudah menghilangkan wujud diri, sebenarnya hakikatnya dia sudah tidak lagi bicara masalah teori-teori seperti tadi itu. Orang yang sudah kehilangan, sudah nggak ada wujud diri, nggak ada lagi teori-teori tadi. Nah cuman sekarang ini kita ini cuma memaksakan menghilangkan wujud diri, padahal nggak hilang-hilang. Ya padahal ada terus. Pura-pura aja bilang saya sudah nggak ada wujud diri, bohong semua itu. Ya, tapi kalau kesana aja aku sampaikan karena aku tahu ya kita ini masih belum, jadi disampaikan terus ke diri ya maaf. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini kita berkumpul, berzikir, bersalawat kepada Nabi SAW. Saya ingin sampaikan kita itu kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, saya tahu sebenarnya meninggalkan yang haram itu lebih utama. Meninggalkan yang haram itu lebih utama. Jadi kalau kita ingin cepat sampai kepada Allah, tinggalkan yang haram. Ya kita tidak usah terlalu banyak ibadah. Sebenarnya tinggalkan yang haram itu sudah cukup daripada kita banyak ibadah. Kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram, maka niscaya kamu menjadi hamba Allah yang paling sempurna. Ahli ibadah yang paling sempurna itu adalah orang yang meninggalkan yang haram. Itu ahli ibadah. Nah, maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
saya ingin tekankan lagi kepada kita semua untuk mendapatkan al-mutabah. Ada satu ayat, ini ayat insya Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kedudukan bersama Nabi SAW. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul-betul mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi dicintai oleh Allah itu dengan meneladani Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosamu diampuni oleh Allah. Jadi kalau dosa diampuni oleh Allah ini dahsyat sekali hadirin. Nah, dahsyat sekali, sehingga kita diusahakan dalam aktivitas kita itu ikuti Nabi Muhammad, contoh-contoh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jadi memang ini sebagai ya supaya kita itu semakin dekat. Saya pernah tanya kepada guru-guru saya, ya, karena memang orang yang kalau cinta itu pasti akan mengikuti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seorang pecinta itu terhadap yang dia cintai pasti dia akan ikuti. Ya, misalnya kita cinta sama Abu, kita ikuti Abu, kita ikuti gerak-gerak Abu. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita ikuti gerak-gerik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pas dengan hari ini saya kemarin saya sudah selesai menulis sedikit adab-adab Nabi. Saya sengaja sampai bikin ini supaya memang untuk praktek dalam kehidupan umat Islam juga mengikuti Nabi Muhammad dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Ini adab Nabawi. Adab Nabawi saya tulis cuma pakai handphone. Jadi setiap perjalanan dakwah itu saya tulis buku, karena kadang tidak ada pekerjaan. Jadi saya tulis di handphone. Terus saya kirim sama anak-anak, kemudian mereka rangkum. Jadi ini ada ringan 24 jam saya tulis. Jadi kita usahakan praktek di rumah setiap hari. Jadi bangun tidur apa yang harus kita lakukan? Nah, kadang bangun tidur yang kita pegang apa? Handphone. Tidur sekali berarti. Kita bangun tidur yang kita pegang apa? Handphone. Jauh dari Nabi Muhammad. Jadi bagaimana Nabi Muhammad itu bangun tidur seperti apa? Yang keluar dari lisan beliau apa? Ketika masuk toilet seperti apa adabnya Nabi Muhammad? Masuk toilet, keluar toilet. Saya pelajari, saya tulis di sini doa keluar toilet. Ada yang tanya ke saya, Habib, kenapa doa toilet itu ketika keluar toilet? Kita kan bilang doa keluar toilet apa? Gufrona, ya kan? Kan awal itu kan apa? Gufrona. Alhamdulillah alladzi adhaba anil adza wa afani. Itu doa keluar toilet. Baik, kenapa kok kita ucapkan gufrona? Gufrona itu kan ya Allah ampunanmu, itu arti gufrona. Ya Allah ampunanmu. Maka kalau kita bilang ya Allah ampunanmu, saya tanya, kira-kira di kamar mandi bikin dosa apa kita? Nah, kita bikin dosa apa kita di toilet? Kenapa kita bilang ya Allah ampunanmu? Padahal kita nggak bikin dosa di dalam toilet. Kan nggak semua orang dalam toilet bikin dosa. Ada yang kencing bikin dosa? Kan nggak. Buang air besar bikin dosa, mohon maaf. Enggak, mandi bikin dosa. Enggak, kenapa setiap keluar toilet Nabi ajarkan gufrona, pengampunanmu wahai Allah. Enggak ada urusan, enggak ada kaitan. Ada yang tanya begitu. Ini kalau kita pakai ilmu logika enggak akan dapat. Ilmu syariat enggak akan dapat. Ini didapatkan dalam ilmu tauk, ilmu sufi. Kenapa kok kita bilang gufrona, pengampunanmu wahai Allah? Itu karena kita di dalam toilet kebanyakan lupa kepada Allah. Gak zikir kepada Allah, gak zikir. Sehingga kita lisan kita zikir tadi itu ya, gak boleh kan? Gak boleh. Maka dengan itu kita keluar bilang ya Allah ampuni saya karena tadi saya lalai. Nah ini dalam tasawuf dijelaskan dalam masalah ini. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Taala, maka adab nabawi ini kita jaga. Bagaimana kita pakai pakaian, niatnya apa pakai pakaian, supaya kita semuanya dalam kehidupan mencontohi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin kita contohi Nabi, semakin kita dapat pengampunan. Semakin dapat pengampunan, semakin bisa cepat kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalannya. Sengaja ini buku perdana saya, dan alhamdulillah perdana langsung awal masuk Perstep di Jakarta. Selesai saya langsung sebarkan
Alhamdulillah manfaat. Jadi buru-buru saya tulisnya ada Arab Latinnya. Insyaallah nanti buku kedua saya sudah tulis itu tentang pranikah. Orang yang mau menikah supaya yang mau siap-siap menikah ini tahu. Ini kadang-kadang orang menikah ini tidak tahu gimana sih mau nikah ini, apa saja yang harus saya lakukan. Permasalahan dalam rumah tangga ini dan itu, itu saya tulis juga. Dan kenapa Habib bikin buku ringan kecil begini? Orang malas baca sekarang. Malas atau tidak? Malas. Sedangkan kecil ini belum tentu dibaca semuanya. Apalagi yang panjang-panjang kan gitu. Nah, jadi saya sengaja tulis yang kecil supaya mempermudah. InsyaAllah doakan mudah-mudahan buku-buku ini bermanfaat insyaAllah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita ini sudah masuk di bulan apa ini sekarang? Nah, kok Agustus? Nah, langsung loyo saya. Bulan Safar. Baik, kita masuk bulan Safar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi itu hijrah bulan apa? Ada yang ingat? Nabi itu hijrah bulan Safar, akhir Safar sampai Rabiul Awal. Jadi Nabi nggak hijrah di bulan Muharram. Bulan Muharram itu hanya penentuan bulan setiap tahun. Itu ditentukan oleh Sayyidina Umar di masa kekhilafannya. Jadi Sayyidina Umar yang bikin kalender. Dulu di zaman Nabi nggak ada kalender. Di zaman Nabi nggak ada kalender. Zaman Abu Bakar nggak ada kalender Islam. Bulan-bulannya sudah ada. Nanti di zaman Sayyidina Umar baru dibentuk kalender yang bulan pertama bulan Muharram. Tapi Nabi hijrah kapan? Bulan Safar. Akhir Safar sampai Rabiul Awal beliau tiba di kota Al-Madinah Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau sedikit kisahkan. Boleh saya mau kisah? Semangat ini. Sampai bismillahirrahmanirrahim akhir bismillahirrahmanirrahim tidur nanti. Baik, saya sedikit ceritakan kenapa kok Nabi hijrah. Itu Nabi hijrah memang sudah niatnya dari bulan Muharram. Dari Muharram Nabi sudah niat. Karena Nabi lihat penderitaan itu luar biasa. Cuma Nabi menunggu kapan ini perintah dari Allah. Nabi itu gak gerak setelah diperintah. Nah kita pun gitu, kalau gak diperintah sama guru jangan kemana-mana hadirin. Saya kemarin dengar dari Abi Irfan cerita kemarin sama saya. Katanya pas baru pertama di PTT, Abuya langsung suruh pergi ke Jawa, cari kawannya Abuya yang masih hidup, walaupun sudah wafat. Kira-kira kalau seorang murid yang baru itu bingung, mana ini? Cari kawannya Abu, nggak ada nomor telepon. Nah itu kadang-kadang ujiannya guru seperti itu dikasih. Nah, saya sudah ceritakan di posko tadi malam, bisa juga gitu kan. Masya Allah. Nah, jadi hadirin, Nabi itu lagi tunggu kabar, kapan dapat perintah untuk hijrah. Nah coba lihat, Nabi itu hadirin ketika dapat perintah hijrah itu karena Abu Jahal sudah rapat. Tahu Abu Jahal? Kenal di mana waktu itu? Nah, Abu Jahal ini kan dia kumpul dengan orang-orang yang waktu itu di kota Makkah. Kumpul, ayo, apa yang kita harus lakukan? Jalan satu-satunya kita bunuh Muhammad. Gak ada cara lain, kita bunuh Muhammad. Oh, kita bunuh, iya. Gimana mungkin dia punya kabilah yang besar, sukunya besar, nanti kita akan dibunuh. Kata Abu Jahal, tenang. Kita kumpul semua kabilah, semua marga, kumpul masing-masing yang paling kuat dari mereka pegang parang, pegang samurai. Nanti kita bunuh Muhammad, nanti kalau ditanya siapa yang bunuh, semua masing-masing suku angkat pedang. Jadi nggak berani Bani Hashim, Bani Muthalib yang berani membantah, yang berani menyerang kita semua kan. Kan mereka cuma 3 suku, kita kan banyak suku, ada 20 orang. Jadi aman. Sudah disepakati itu. Datang Jibril sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, malam ini mereka orang-orang akan membunuh kamu. Malam ini Allah sudah izinkan kamu hijrah ke kota Madinah. Dari situ Nabi Muhammad persiapkan dari sore-sore pergi ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar, kita hijrah. Saya malam ini akan hijrah ke Madinah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar dengan penuh harapan. Apa kata Abu Bakar? As-suhbata ya Rasulullah. Saya bisa menemani engkau wahai Nabi. Engkau pergi sendiri, saya bisa temani. Ini harapannya Abu Bakar. Maka jawaban Nabi, as-suhbata ya Abu Bakar. Kamu menemani saya untuk hijrah wahai Abu Bakar. Itu kata Abu Bakar. Saya nangis sambil tertawa. Saking senangnya, bahagia, bercampur sedih, luar biasa. Senangnya saya ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan barang-barangnya semuanya. Rasulullah kembali. Rasulullah panggil Sayyidina Ali sini. Kamu jangan dulu hijrah dengan saya. Saya malam ini mau berangkat hijrah ke Madinah. Kamu di kota Madinah dulu, dan kamu di kota Mekah dulu. Jangan dulu berangkat, jangan dulu hijrah. Sampai kapan?
sampai kamu mengembalikan semua barang-barang titipan orang-orang Mekah kepada saya. Karena orang-orang Mekah itu ibu-ibu, bapak-bapak, Abu Jahal, abu-abu yang lain itu, mereka menitipkan semua barang berharga mereka kepada Nabi Muhammad. Mereka gak beriman sama Nabi, tapi mereka menitipkan barang berharga kepada Nabi. Mereka gak percaya lagi dengan anak dan istrinya. Anak istrinya gak dipercaya, mereka percaya Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangkan, pas ditanya, kenapa kalian titipkan barang berharga kalian kepada Muhammad? Jawaban mereka apa? Istri kami tidak percaya. Sama kayak sekarang atau beda? Sama. Jadi bayangkan hadirin, istrinya gak dipercaya, yang dipercaya Nabi Muhammad SAW. Jadi barang berharga mereka dititipkan sama Nabi. Jadi Nabi bilang sama Ali, wahai Ali, kamu jangan dulu berangkat, balikkan dulu semuanya. Nanti kalau sudah selesai kamu kembalikan, kamu berangkat hijrah. Oke. Tugas kedua, kamu nanti sebentar lagi orang-orang Mekah ini akan datang membunuh saya. Kamu tidur di kasur ini. Ini kasurnya saya, kasurnya Nabi Muhammad. Kamu tidur di sini, saya tutup engkau dengan selimut. Nanti saya mau pergi. Kira-kira kalau jadi bapak-bapak gimana? Siap nggak itu? Ini diperintahkan guru misalnya seperti itu. Belum tentu kita siap. Tapi bayangkan ini seorang murid dengan guru. Ya, guru mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya mursyid adalah mursyid Nabi Muhammad SAW. Itu guru terbaik mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi bilang, kamu nanti tidur di kasur saya, karena mereka sebentar lagi bunuh saya, teman. Bayangkan Sayyidina Ali tak bilang, ya Rasulullah, terus gimana dong saya kira-kira? Gak dibilang gitu. Nabi Muhammad ketika bilang gitu sama Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Saya dengar, saya patuhi wahai Nabi. Ya perang bantah. Siap. Ditidurkan sama Nabi, ditutup dengan serban. Tidur situ. Berarti kalau tidur situ siap mati atau tidak itu? Siap mati. Tidur situ siap mati berarti. Pergi. Bayangkan Nabi Muhammad sampai di depan pintu. Ketika sampai di depan pintu keluar, orang-orang sudah mengepung rumah Nabi. Turun ayat. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Turun ayat itu. Ketika turun ayat itu artinya apa? Kami jadikan di depan mereka orang-orang musyrikin sadda, tembok. Wa min khalfihim sadda, tembok juga di belakang mereka. Fa aghshaynahum, kami tidurkan, kami pingsankan mereka. Wa hum la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Akhirnya Nabi baca itu, Nabi keluar, mereka semuanya pingsan, Nabi ambil pasir ditaruh satu persatu di kepala mereka. Supaya dia tahu, saya sudah lewat ini. Lewat dari Muhammad. Gak dilihat sama orang musyrik ketika itu. Nah, cuman banyak sekarang orang pakai itu kalau mau di sweeping biasanya. Ada yang pakai itu sekarang. Jadi kalau ada polisi, wajah Allah yang bayinya itu misalnya orang kalau misalnya Wa'alusyainahum fahum la yubsirun. Ditiup juga sama polisinya. Kata polisinya, sama-sama kita hafal Yasin. Gak bisa kamu akalkan saya kayak gitu. Gak bisa kamu bohongi saya. Nah, ini gak bisa dipakai gitu. Itu hanya khusus itu ayat sama Nabi Muhammad. Gak boleh kita pakai itu untuk cari-cari. Kecuali ada musuh. Polisi musuh itu bukan? Bukan, yang baca ayat itu. Polisi hanya mau tilang kalau ada surat lengkap aman insya Allah. Akhirnya sudah Nabi Muhammad berangkat, Abu Bakar sudah menunggu, kemudian Nabi SAW lari sampai ke gunung. Itu namanya Gua Thur. Ibu mungkin bapak-bapak pernah ke sana. Kita kalau ke sana hadirin, coba kita cari ma'athir, sejarah-sejarah di mana Nabi Muhammad pernah tidur. Saya pernah diajak sama salah satu pelajar di sana. Beliau sudah termasuk guru kami juga. Namanya Habib Muhammad Amin Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau itu belajar sama Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid sudah 20 tahun. Tinggal di sana, ngomongnya sudah kayak orang Madinah. Saya pernah diajak sama beliau keliling di mana Nabi Muhammad pernah tidur. Batu yang Nabi Muhammad pernah sandarkan tangannya, semuanya diajak saya. Nah, cuman yang kita ini kalau umur ini diajak masuk pohon korma lah, belanja korma lah, itu terus gak pernah diajak tempat yang bersejarah. Ya, coba bilang sama orang-orang sana yang bawa-bawa, kita cobalah sekali-sekali jangan bawa ke pohon korma terus. Bilang. Pohon korma banyak kali pohon korma ini.
Udah bilang saja kita mau cari tempat-tempat bersih. Saya sampai gua itu yang pernah ditiduri sama Nabi, saya pernah tidur. Saya pernah tidur di situ, diajak, saya bilang Masya Allah, nikmat sekali, rohaninya didapatkan memang luar biasa. Di mana Nabi Muhammad pernah sebelum membentuk pasukan ketika perang Uhud, Nabi Muhammad bentuk di masjid itu. Nginap di situ Nabi Muhammad, masjidnya kayak masjid dulu, bukan kayak Madinah sekarang. Jadi masjid masih pakai tanah. Enak sekali di situ, sejuk, nggak ada AC tapi nikmat. Kayak tempat seperti itu usahakan kita kalau berangkat kita cari tempatnya. Soalnya nanti kalau ada yang mau berangkat bilang Habib saya mau cari mana yang bisa menunjukin, saya akan kasih nomornya insyaallah. Jadi beliau bisa bawa-bawa, orangnya baik sekali. Habib Muhammad itu baik sekali orangnya. Kalau ada tamu dia bawa kemana-mana. Baik hadirin, cuma memang paling banyak tempat bersejarah itu di Madinah. Karena Nabi Muhammad SAW paling banyak tempat beliau kesana kemari ibadah itu paling banyak di kota Al-Madinah Munawwarah. Singkat cerita, ada namanya Gunung Thur. Perjalanan ke sana lumayan jauh. Pernah lihat bukit Gunung Thur, Jabal Thur namanya. Di situ Nabi Muhammad bersembunyi dengan Abu Bakar. Kecil dia, masuk ke dalam Nabi. Sampai-sampai di situ disebutkan kakinya mereka itu sudah kelihatan. Nah, kita tahu itu dalam Al-Quran dijelaskan ketika Sayyidina Abu Bakar ketakutan, kemudian turun ayat, La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kami wahai Abu Bakar. Nah, sehingga Abu Bakar tenang. Sampai-sampai dibilang, ya Rasulullah kaki kami akan kelihatan. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, matennu kaihnen Allahu thalithuhuma. Apa sangkaanmu kita hanya 2 orang? Allah yang ketiga. Gak usah khawatir, Allah akan selamatkan kita. Nah, sehingga datang mereka dari Abu Jahal dan kawan-kawan, datang kemudian melihat di situ ada sarang laba-laba, rumah laba-laba, hanya mereka tidak jadi masuk. Kemudian mereka pikirkan Nabi Muhammad sudah pergi. Inti dari cerita ini, ada cerita menarik di dalam goa. Ini saya pernah sampaikan. Abu Bakar itu sebelum menyuruh Nabi Muhammad masuk, Abu Bakar masuk duluan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kifna, berhenti di sini, biarkan saya masuk dulu. Masuk, kemudian beliau tutup dengan kain surban, lubang-lubangnya. Ditutup dengan kain surban, ada lubang-lubang, takut ada ular, binatang buas. Ketika sudah di situ, silakan Rasulullah tafadhal masuk Nabi Muhammad. Rasulullah langsung tidur di pahanya Abu Bakar. Dalam kisah itu, Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Kemudian di situ Abu Bakar diam, tidak tidur. Bayangkan ini tengah malam ini, sebelum subuh. Tidur Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad terbangun karena merasakan ada sedikit air yang jatuh ke wajah beliau. Ternyata dilihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Tanya sama Nabi, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, dari tadi kakiku digigit sama ular. Dari tadi kakiku digigit sama ular. Semua lubang saya sudah tutup dengan kain, kecuali satu lubang yang saya tutup dengan kaki karena kain saya sudah habis. Jadi tutup dengan kakinya. Terus ditanya, kenapa kamu nggak gerak? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak mau engkau terbangun dalam tidurmu. Kira-kira kalau kita digigit sama ular gimana itu? Loncat atau gimana itu? Coba lihat, ini mahabbah, ini cinta. Ini kalau kita mau tanya, ini bisa nggak hanya cukup beriman? Kan bisa. Kan bisa. Di situ sufi itu apa? Cinta. Gak bisa lepas dari cinta. Tadi Wali bilang apa? Cinta dan rindu. Cuma itu gak bisa. Orang kalau gak cinta, cukup hanya beriman sama Nabi. Gak mungkin seperti itu hadirin. Mereka karena mahabbah kepada Nabi, sehingga kaki pun tidak bergerak digigit sama ular, takut Nabi terbangun dalam tidurnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini cintanya para sahabat kepada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya apa hadirin? Rasulullah langsung mengambil, kemudian mengusapkan kakinya Abu Bakar, kemudian sembuh seketika itu. Kata para ahli dzauq. Ahli dzauq ini bukan ahli sejarah. Kalau ahli dzauq itu ahli rasa, ahli sufi, kesufian. Apa mereka bilang? Ular itu sebenarnya gak ingin bunuh Nabi, gak ingin nyakitin Nabi. Dia hanya ingin melihat Nabi Muhammad. Dia hanya ingin melihat Nabi Muhammad. Buktinya apa? Ketika Abu Bakar kakinya dilepas, ular itu keluar. Ini ular hanya memandang wajah Nabi kemudian pergi. Karena mengapain Nabi Muhammad? Kenapa kakinya Abu Bakar digigit? Karena dia menghalangi ular tersebut untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Abu Bakar digigit, setelah dibuka, setelah itu dilihat wajah Nabi, kemudian ular itu pergi. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ludah beliau hadirin, kalau diusap itu bisa sembuh ludahnya Nabi. Jadi banyak itu, Nabi itu pernah ludahi sumur. Nabi Muhammad itu pernah ludahi
Sumur, jadi sumur diludahi sama Nabi. Ada Musailam al-Kadzab. Musailam al-Kadzab ini kan mengaku Nabi waktu itu. Jadi dia ludahi Nabi, dia ludahi sumur oleh Nabi. Sumur yang tadinya rusak, sudah airnya bau, diludahi sama Nabi langsung wangi dan jadi bersih. Ya, kemudian ada sumur yang tadinya bagus, diludahi sama Muslim al-Kadzab jadi busuk sumurnya. Itu ada di dalam sejarah disebut. Jadi memang beda memang antara makomnya ya orang jahat dengan orang baik, ya, antara Rasul dengan Muslim al-Kadzab. Nah, sehingga oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita pun juga seperti itu. Ya, usahakan di dalam kehidupan ini kita contohi Nabi. Nah, akhirnya sampai Nabi Muhammad di dalam gua berapa hari? Disebutkan 3 malam. 3 malam Nabi Muhammad di situ. Yang ngantarin makanan siapa berarti? Yang ngantarin makanan Asma binti Abi Bakar, seorang wanita anaknya Abu Bakar. Tahu waktu itu disebutkan dalam sejarah itu hamil tua, hamil 9 bulan. Ngantarin makanan bolak-balik naik gunung. Hamil 9 bulan, gak main-main ini. Kira-kira kalau cuma beriman cukup atau tidak? Tidak cukup, cinta semuanya. Bolak-balik naik gunung ngantarin makanan. Coba bayangkan, saya baca itu sampai bingung, gimana ini? Kok bisa ya orang hamil tua ngantarin makanan bolak-balik setiap hari selama 3 malam? La ilaha illallah. Itu cintanya Asma binti Abi Bakar. Nah, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah disambut dengan Tala al-Badru alaina. Tadi kita baca Asyraqal badru alaina faktafat minhul uduru. Ketika datang bulan purnama, semua bulan ini punah. Ada lagi yang bersisa di bulan-bulan. Tapi Sayyidina Ja'far al-Tayyar, beliau pernah bilang apa? Kami waktu itu lagi bulan purnama. Tahu bulan purnama di Madinah itu hadirin, itu beda kayak bulan purnama di Indonesia. Bulan purnama di Madinah itu jelas. Kenapa? Nggak ada awan soalnya. Kalau di Arab itu nggak ada awan malam itu. Jadi kita kalau lihat bulan itu memang jelas sekali. Bayangkan di kota Madinah nggak ada lampu waktu itu, lampu hanya ya sekedarnya. Kemudian nggak ada awan, jadi bulan purnama itu kelihatan indah sekali, indah luar biasa. Jadi kata Sayyidina Ja'far, waktu kami lagi santai-santai memandang bulan purnama yang sangat indah, yang sangat elok, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW. Ketika datang Nabi Muhammad, kami melihat bulan purnama, kami lihat wajah Nabi. Kami lihat bulan purnama, kami lihat wajah Nabi. Kata Nabi Muhammad, ya Ja'far, ra'itani wa ra'aital qamar. Kamu lihat saya, kemudian kamu lihat bulan purnama, ada apa? Kata Sayyidina Ja'far, ya Rasulullah, wallahi la wajhuk atwa wa ahsan minal qamar. Demi Allah, wajahmu lebih terang dan lebih baik daripada bulan purnama itu. Lebih enak dipandang daripada bulan purnama itu. Sallallahu alaihi wa alihi. Nah, inilah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu ketika Nabi sampai di Madinah disambut dengan tola'al. Bayangkan saya kalau lihat, bapak-bapak bisa buka sejarah. Nabi itu tiba di Madinah itu waktu pagi, bukan malam. Nabi itu tiba di Madinah waktu pagi. Jadi matahari sudah ada. Jadi mereka sudah lupakan matahari. Yang mereka bilang apa? Telah terbit bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mataharinya sudah dilupakan, yang dilihat adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut oleh orang-orang Madinah. Kemudian mereka bilang, ya Rasulullah di rumah saya saja, ya Rasulullah di rumah saya saja. Semuanya menawarkan rumahnya, karena Nabi datang nggak ada rumah waktu itu, belum bangun masjid waktu itu. Maka kata Nabi apa? Sudah begini saja. Nabi nggak mau ada yang sakit hati. Kata Nabi gini, nanti di mana unta saya duduk, di situ saya akan tinggal. Akhirnya untanya Nabi jalan sampai berhenti di rumahnya Imam sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansari. Berhenti di situ. Kata Nabi, saya nanti akan tinggal di sini beberapa waktu. Abu Ayyub senang sekali, rumahnya beliau 2 tingkat. Kata Nabi Muhammad, ya Abu Ayyub, kamu di atas, saya di bawah. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, tidak. Engkau di atas, saya di bawah. Kata Nabi, enggak, jangan. Nanti kamu itu kalau ada orang datang ke saya, enggak mengganggu kamu. Kalau saya di atas, nanti kan orang mau ke atas harus lewat di kamu dulu. Harus lewat di keluarga kamu, di ruangan kamu dulu, baru ke atas. Kamu saja di atas, saya di bawah. Abu Ayyub berat hati, ya sudahlah menerima itu. Ternyata saya baca dalam riwayat, Abu Ayyub selama tinggal di atas, beliau tidak berjalan dengan telapak kakinya, tapi berjalan secara tengkurap.
jalan bukan mau jalan seperti tiarap gitu. Jadi pakai lutut beliau jalannya. Selama di atas jalan pakai lutut, nggak mau jalan pakai telapak kaki. Ditanya, kenapa wahai Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, saya tidak mau su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW. Telapak kaki saya nggak mau berhadapan dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak, ini adab hadirin, ini cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, saya ingin tekankan kepada kita semua, seorang murid itu harus punya adab kepada guru. Baik adab kepada guru apa saja. Adab kepada guru tidak bersuudzon kepada guru. Prasangka guru kepada guru itu nggak boleh. Pokoknya sangkaan itu full totalitas kepada mereka, husnudzon, prasangka baik, prasangka baik. Taat kepada mereka selama itu perintah yang tidak melanggar syariat kita ikuti. Kalau melanggar syariat kita tidak ikuti. Gitu. La ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja mungkin beberapa hal yang kita insyaallah bisa ambil pelajaran. Semoga kita semakin bertambah ilmu, insyaallah semakin baik muamalah hati kita dengan sesama makhluk. Ya, supaya semakin baik. Kalau kita baik insyaallah, karena memang salah satu tujuan kita juga supaya Abu Ayyub bilang bagaimana dengan itu semua maka kita baik dalam segi ibadah dan muamalah, dan juga masyarakat baik dengan orang alim, orang jahat, orang pintar, orang jahat, semuanya jadi baik dengan kesufian ini. Nah, insyaallah kita jangan hanya fokus dengan bagaimana dengan Khalik, tapi dengan makhluk kita lalaikan hak-hak mereka. Insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya tidak tahu ada buka tanya jawab atau tidak ini. Nah, ada yang mau ada yang wali yang tanya jawab tidak? Terima kasih kepada Habib yang telah memberikan banyak penyampaian kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat dari kita masing-masing. Amin. Untuk selanjutnya diberikan sesi bertanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengajukan pertanyaan. Jadi akan dijawab oleh Habib atau oleh wali sendiri. Bapak dan ibu yang tidak mau bertanya itu hanya dua, sombong atau malu. Pilih yang mana kira-kira? Malu. Gak akan dapat ilmu itu dua, sombong sama malu. Yang akan dapat ilmu. Ada gubernur kita akan bertanya. Habib juga beserta keluarga, langsung saja saya ingin menanyakan kepada Habib, adakah cara atau amalan-amalan khusus agar dapat bermimpi dengan Rasulullah, terutama, atau yang kedua bermimpi dengan orang-orang yang soleh, dengan guru dan dengan alim ulama yang lain, agar terbangun hati untuk taat, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami tumpangkan saja kepada orang yang terdahulu. Kami langsung bertitik pertanyaan. Izin Habib, kami pertanyaan. Bagaimana kami meyakini bahwasanya cahaya kenabian itu ada, tidak ada kerugian. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada ibu kita semua dan semua kita Bapak Ibu sekalian menyampaikan.
izin kami bertanya bagaimana kita untuk meluaskan segi bergaul lah sesama para murid untuk supaya kita mendapatkan amal soleh. Mungkin itu pertanyaan saya. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil juga. Banyak. Siapa yang ingin bertanya di Ibu? Hah? Ada yang bertanya? Jangan malu-malu kita aku tadi. Jangan malu-malu. Selalu. Kodok-kodok aja. Saya mau bertanya bagaimana supaya suami kita saleh. Yang paling berat pertanyaannya Wali terakhir. Baik, yang pertama mengenai masalah mimpi ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya ingin sampaikan ibu-ibu, mimpi itu ada dua. Ada mubasyirat, itu memang mimpi yang baik dan yang bisa jadi nyata. Ada mimpi al-ahlam, bunga tidur. Ya, kalau bunga tidur ini itu banyak juga. Nah, cuman yang saya sampaikan, mimpi itu bisa mimpi buruk, bisa mimpi baik, dan itu bisa jadi nyata. Contoh begini, kita sudah istikharah. Ini kalau kita bisa bahas, ada dalam Sunan Abi Daud banyak masalah mimpi. Jadi misalnya kita mimpi orang soleh, itu berarti baik. Itu berarti baik. Antara tafsir mimpi itu nanti orang-orang beda-beda penafsiran para ulama. Nanti dilihat dengan kaitannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, atau dilihat dengan mata basirah. Yang kedua, ada mimpi buruk dan itu bisa jadi nyata. Nabi SAW sampaikan semua wahyu itu sudah tidak ada lagi yang dikasih kepada para hamba-hambanya kecuali mubasyirat. Nah, mubasyirat itu mimpi yang jadi kenyataan. Itu ada para waliullah atau orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, itu mereka punya itu. Baik, itu mubasyirat. Bisa jadi baik. Contoh begini, kita kan pernah mimpi sesuatu dan itu jadi kenyataan. Nah, itu berarti mubasyirat. Allah kasih kepada hamba-hamba terpilih. Ada mimpi buruk, misalnya sudah istikharah. Nah, misalnya dia mimpi, kalau disebutkan di dalam kitab-kitab ahli tafsir mimpi ya. Orang kalau mimpi tikus, itu berarti ada orang buruk yang akan dekat dengan dia. Mimpi tikus. Ada mimpi ular misalnya. Itu berarti ada orang buruk. Ini kebanyakan orang-orang bilang kalau mimpi ular berarti mau nikah. Jadi, mana ular mau nikah? Ular berarti ada orang buruk. Ada orang datang ke saya katanya mimpi ular kan mau nikah kan? Pernah dengar? Iya. Katanya mimpi ular orang mau nikah. Mau nikah gimana? Mimpi buruk itu bukan mimpi orang mau nikah. Nah, jadi mimpi-mimpi buruk seperti itu, naudzubillah kita jauhkan. Kita diajarkan sama Nabi kalau mimpi buruk itu usahakan. Itu berarti kita harus waspada. Waspada apa? Nanti berarti ada orang yang akan dekati kita, orang jahat. Kalau kita mimpi tikus, ular, itu hewan-hewan buas rata-rata itu adalah nanti ada yang mendekati kita orang-orang buruk. Baik itu mungkin pasangan, mau nikahin kita, atau mungkin ya, teman-teman kita seperti itu. Yang kedua, ada namanya mimpi bunga-bunga tidur. Itu bunga tidur ada. Bunga tidur itu misalnya, ya maaf, mimpi berhubungan. Nah, itu mimpi berhubungan itu mimpi bunga tidur itu dari syaitan semuanya, dari setan. Itu nggak ada kaitannya mau terjadi atau tidak, nggak ada kaitannya. Jadi memang itu nggak akan terjadi apa-apa, aman. Itu Nabi hanya ajarkan meniup ke arah kiri, buang ludah tapi tanpa keluar ludah. Ada orang buang ludah betul-betul, jangan kasur nanti. Udah biasa tiup saja 3 kali. Kena sama istri repot nanti. Jadi kan ada ke kiri, buang, balik kanan, pindah posisi seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa jaga. Itu yang diajarkan sama Nabi SAW. Jadi itu mimpi-mimpi. Baik, sekarang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini mimpi ketemu Nabi ini
Sebenarnya saya mau kasih tips, saya mau kasih kisah dulu. Ada waktu itu satu murid tanya kepada guru, ya Syekh, saya pengen mimpi Nabi Muhammad. Kata gurunya begini, gampang. Kamu malam ini makan ikan asin, tapi jangan minum. Tidur jangan minum. Udah, makan ikan asin selama malam setiap malam, pokoknya makan ikan asin, jangan minum. Makan ikan asin, haus itu tidak itu? Haus kan ikan asin itu. Habis makan ikan asin nggak minum, tidur. Malam kedua begitu juga, makan ikan asin nggak minum, tidur. Sampai 3 malam dia datang sama gurunya. Wahai guruku, saya sudah lakukan apa yang kamu perintahkan. Makan ikan asin nggak minum kemudian tidur. Baik, kata gurunya, apa yang kamu lihat? Saya hanya lihat sungai, air laut saya minum. Jadi mimpinya dia minum air laut, minum air sungai, minum air satu drum. Pokoknya mimpinya berkaitan dengan air. Kata gurunya, kalau seandainya engkau selalu berpikir tentang Nabi Muhammad, maka kamu akan lihat Nabi Muhammad. Itu sederhananya, kata beliau. Kita ini kan tergantung dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang di hati kita. Ya, kalau di hati kita ya hanya uang, duit, dunia, kita mimpi itu juga. Jadi profesor, jadi dokter, jadi orang pejabat tinggi, jadi akhirnya mimpinya kayak gitu nanti. Selalu menghayal ya tidak. Jadi kalau kita hayalkan Nabi Muhammad, kita hadirkan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan jumpa dengan Nabi Muhammad. Amin. Ada beberapa tips supaya bisa mimpi Nabi. Saya itu ingat waktu di Hadramut Yaman, guru kami itu sering mendoktrin begini. Jadi kalau baru sampai, santri baru tiba itu, beliau bilang 40 hari nggak lihat Nabi bukan santri. 40 hari selama kalian di sini nggak lihat Nabi bukan santri kalian. Kira-kira gimana itu? Pusing banget 40 hari. Cepat sekali waktunya, bagaimana cara saya bisa lihat Nabi dalam mimpi? 40 hari dikasih jangka waktu. Nah, jadi orang-orang bisa berusaha, kami berusaha. Jadi saya ingin sampaikan tipsnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita bisa jumpa Nabi Muhammad insyaAllah. Tipsnya yang pertama, perbanyak sholawat kepada Nabi. Tidak ada tempat yang bisa mengusulkan kita kepada Allah selain sholawat di awalnya. Kita mau zikir pun sholawat dulu kan? Semua thariqah, semua thariqah sholawat nggak mungkin bisa ditinggalkan, nggak bisa sampai kita kepada Allah kalau nggak baca sholawat. Kita baca sholawat, perbanyak sholawat. Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah yang pendiri Majelis Rasulullah itu beliau tiap hari baca sholawat 5.000 kali. 5.000 kali sholawat kepada Nabi, nggak banyak. Ya, tapi beliau dengan dzauq, dengan rasa rindu ketika baca sholawat. Bedakan orang baca sholawat cuma Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Beda ya, dengan orang dengan rasa rindu Allahumma shalli ala Muhammad. Beda. Nah, itu dzauq namanya. Beliau baca sholawat dengan dzauq 5.000 kali setiap hari. Bacaan sholawat beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu beliau baca setiap hari. Itu beliau ketika jumpa dengan kanjeng Nabi, beliau bilang, ya Rasulullah, saya mau ikut dengan engkau. Kata Nabi Muhammad, wahai Mundir, gak usah, kamu di dunia dulu. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu saya ingin jumpa terus denganmu. Butakan mata saya gak mau lihat yang lain. Butakan saja mata saya, penting saya tiap hari jumpa dengan engkau. Coba lihat, ini permintaan yang agung ini. Kata Nabi Muhammad, jangan seperti itu. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW, nanti umurmu nanti 40 tahun kamu akan jumpa dengan saya. Itu mimpi beliau ceritakan tahun 95 kalau tidak salah, atau 98, saya lupa. Mimpi tahun 90-an, akhirnya beliau ternyata wafat 2013. Pas umur beliau 40 tahun. Dipanggil oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau menceritakan waktu itu umur 37 tahun, ada di YouTube beliau cerita. Ini beliau sampaikan kepada murid-muridnya, saya jumpa Nabi Muhammad tahun 90-an. Nabi Muhammad sampaikan ke saya, waktu itu saya ingin tetap bersama Nabi, kata Nabi jangan, nanti umurmu 40 tahun engkau akan jumpa dengan saya. Diceritakan umur 37 tahun, kata Habib Mundir, sekarang umur saya 37 tahun. Kalau terjadi apa-apa di dalam diri saya, kalian tetap teruskan untuk selalu istiqomah dalam pengajian kalian.
Itu seperti hanya beliau 40 tahun dipanggil oleh Allah Ta'ala berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana janji beliau. Itu orang-orang yang dekat. Sholawat jangan pernah putus. Kita baca tiap hari rutinkan dulu 100 kali, 200 kali, 300 kali. Memang kadang-kadang sulit untuk hadir. Apa paksa kadang-kadang nggak apa-apa. Paksa dulu, gak ada masalah. Karena memang sulit untuk menghadirkan, itu sulit sekali. Gak apa-apa. Lama-lama kalau sudah 100 sudah nikmat. Pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbul khair lil ghair. Cinta kebaikan atas orang lain. Kawan ini gak hadir pengajian malam ini, cari siapa nama-nama gak hadir malam ini, dicek sama dia. Kenapa kamu gak hadir malam ini? Minggu depan hadirlah. Kamu gak takut mati nanti gimana? Ingatkan. Bukan hanya wali terus yang ingatkan. Kita harus punya tanggung jawab masing-masing. Jamaah ini harus punya tanggung jawab saudaranya yang gak pernah hadir pengajian. Kemana mereka ini? Kayaknya mungkin ada masalah, mungkin terlilit hutang barangkali. Ya mungkin ya istrinya marah-marah di rumah tiap hari kan gitu. Jadi cari tahu kenapa nggak hadir, mungkin minta nasihat, butuh nasihat dan lain-lain. Jadi mencintai kebaikan atas orang lain, bukan hanya kita sendiri. Kadang-kadang kita ini hanya ingin sendiri masuk surga, nggak mau orang lain masuk surga. Ya buktinya apa, kalau orang nggak hadir pengajian kita santai saja, nggak ada rasa peduli dengan mereka. Nah ini harus punya rasa peduli masing-masing di antara kita. Kenapa? Karena itu tugas Nabi. Apa sebabnya wali itu kalau nggak ada yang hadir, wali tanya kok kenapa nggak ada hadir lagi? Itu kepedulian, itu tugasnya Nabi. Maham, tugasnya Nabi itu nggak mau hanya dirinya untuk dapat kebaikan, maunya semua orang dapat kebaikan. Itu penting, itu tanamkan dalam hati. Yang ketiga mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita misalnya ingin jumpa dengan kita ingin jumpa dengan Bapak Ibu misalnya mau jumpa dengan saya, tapi anak saya dikasih sakit hati tiap hari. Mau nggak saya jumpa? Nggak mau saya, nggak sakit hati anak saya itu, nggak mau saya. Jadi kita kalau ingin jumpa dengan Nabi, anaknya juga harus cintai, disayangi. Jadi kok Masya Allah, mau cinta Nabi, anaknya dikasih sakit hati tiap hari, dicaci maki, dibilang putuslah nasabnya dan lain-lain. Ini bahaya ini manusia sekarang. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka semuanya. Amin. Nah, ini tambah repot lagi sekarang ini. Nah, sudahlah, nggak usah komentari nasab. Jadi repot nanti. Ya ini nasab yang sudah tetap ada dibatalkan ya Allah. Kalau urus nasab masing-masing aja, apa aman insya Allah. Baik. Jadi yang ketiga cinta keluarga Nabi. Yang keempat itu adalah menghidupkan sunnah Nabi. Itu cara yang paling efektif, menghidupkan sunnah Nabi. Ya itu tadi saya bilang, orang bangun tidur adapkan sunnah Nabi. Ya jadi bangun tidur ada, apa yang saya harus bikin bangun tidur? Oh ini baca bangun tidur. Baru setelah itu saya masuk toilet, apa yang saya harus lakukan? Pakai kaki kiri atau kaki kanan? Kiri. Bukan dua-dua. Lancar berarti. Kaki kiri masuk, baca doa masuk toilet apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri sampai di dalam, bagaimana buang air kecil, adabnya Nabi berdoa 3 kali supaya tuntas kencingnya. Ini kan diajarkan sama Nabi. Ya dipijat supaya keluar sisa-sisa kencingnya. Kemudian setelah itu kita keluar dari toilet membaca alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani ghufrana. Ini semua adab-adab kita jaga. Nah, kemudian setelah itu lanjut kita pakai pakaian, niatnya untuk menutup aurat. Kemudian baca alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Itu doa pakai pakaian diajarkan sama Nabi. Ya, kadang-kadang lupa. Jadi kalau ingin dekat dengan Nabi itu hidupkan aktivitas beliau, keseharian beliau. Pakai pakaian, bayangkan. Tapi begini ya, bedakan ada orang mengerjakan sunnah, ini sunnah, dengan orang yang bilang saya lakukan ini karena Nabi bikin. Beda ya. Kamu pakai sandal pakai kaki kanan dulu ya. Kenapa kamu bikin itu? Sunnah. Beda orang yang ketika kenapa kamu pakai sandal kaki kanan dulu? Karena Nabi saya bikin. Itu dog. Jadi dia rasakan penisbatan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Pakai sandal ini karena Nabi ajarkan begitu, Nabi saya ingin sama dengan Nabi. Jadi pakai sandal itu kaki kanan, keluarkan sandal kaki kiri. Itu dalam hadis semuanya dijelaskan. Gak boleh pakai sandal hanya sebelah.
Ada orang pakai sendal sebelah di sini. Makruh hukumnya. Nggak boleh pakai sendal hanya sebelah. Ini kan semuanya ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi raqibina ilaik wa bihaqqi mamsa. Diajarkan. Jadi saya tulis semuanya di sini. Lengkap. Sampai masuk masjid, baca doa masuk masjid, Allah alhamdulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika wal masjid, Allahumma inni as'aluka abwaaba fadlik. Semuanya diajarkan. Di masjid nggak boleh jualan, di masjid nggak boleh ini, nggak boleh bisnis dan lain-lain. Semuanya diajarkan. Kita hidupkan sunnah itu keseharian. Coba bayangkan dibalut dengan sunnah itu, bayangkan kita semakin merasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, baca syama'il. Bedakan sirah dengan syama'il. Kalau sirah itu sejarah Nabi, kalau syama'il itu yang berkaitan dengan Nabi, akhlaknya, wajahnya, budi pekertinya, postur tubuhnya. Kita ada gambaran, gitu. Kita ada gambaran dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini adab-adab kita bisa jaga selama kita berada di di dalam ini berjumpa dengan Nabi SAW, maka insya Allah itu sangat mendekatkan kita supaya bisa jumpa dengan beliau. Baik, itu mungkin hal yang pertama. Itu ada 2 pertanyaan ya tadi. Satu aja. Yang wali dulu ya. Hah? Yang wali. Ya, tapi tidak. Pertanyaan tadi satu aja. Ajar nih. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya di dada memimpi orang saleh itu tadi, memimpi orang saleh itu ya dekat dengan mereka, memandang wajah mereka. Ini kan kita bisa lihat. Kemudian kita jumpa dengan ulama ini, artinya kalau kita sudah bikin tadi itu, ya jangankan orang saleh, insya Allah Nabi pun kita bisa jumpa insya Allah. Itu sudah sangat memudahkan insya Allah. Baik, kemudian bagaimana kita mengetahui di dada kita itu ada nur kenabian? Ya, seorang yang memiliki hubungan dengan Nabi itu punya warisan. Nabi SAW sampaikan al ulama warathatul anbiya. Ulama yang bagaimana yang ada warisan ini? Ya, ulama yang bagaimana? Apakah semua ulama? Apa semua? Ya, ulama yang memiliki nisbat secara batin dengan Nabi, bukan lahir ya. Nisbat secara batin dengan Nabi. Kalau dia memiliki nisbat secara batin dengan Nabi, itu yang disebut dengan pewarisnya Nabi. Jadi bukan harus keturunan Nabi berarti warisannya Nabi, enggak juga. Itu bukan keturunan Nabi. Warisan Nabi itu bukan harus keturunan. Warisan Nabi itu orang yang memiliki hubungan batin dengan Nabi Muhammad SAW. Itu mereka yang memiliki warisan. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat itu di dalam guru yang memiliki ketenangan dalam batin. Kita kalau lihat guru-guru mursyid itu, mereka memiliki ketenangan yang kita tidak bisa dapatkan dari orang lain. Mereka hanya duduk mereka itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Duduk mereka, baru lihat wajahnya langsung ingat sama Allah. Otomatis. Saya tanya, bapak-bapak kalau lihat Abu ya kira-kira ingat sama Allah atau tidak? Baru lihat wajahnya, nggak ngomong. Abu nggak ngomong, cuma diam begini. Ya, Abu cuma diam, kadang-kadang cuma ambil makanan diam. Nggak ngomong. Tapi orang lihat nangis, orang lihat ingat sama Allah. Itu yang disebutkan sama Nabi, para waliullah itu orang-orang yang sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Mereka itu idaru, kalau dipandang dzikirullah, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi ya cukup dengan itu. Jadi caranya bagaimana? Dengan memandang sudah mengingatkan kita kepada Allah, berarti hatinya ada nur kenabian yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara mengetahuinya. Baik, kemudian berikutnya mengenai masalah, kayaknya cuma 3 tadi, 2 ya. 3. Dekat dengan orang soleh, dengan orang-orang supaya bisa beramal soleh terus. Kita bergaul agar menjadikan masalah pergaulan sama murid dan orang lain. Baik. Ya, semua begini, semua hubungan kita baik dengan orang itu jadi amal soleh. Kita senyum kepada orang, kira-kira amal soleh itu bukan? Amal soleh. Kita jumpa sama orang, saya mau kasih amalan ibu-ibu, bapak-bapak, mau? Mau amalan? Banyak masalah ya? Banyak tidak? Ini ada amalan mempermudah masalah supaya clear. Nanti
Kalau ada kita sudah zikir kadang-kadang hati masih kurang enak. Coba latih dari sekarang senyum setiap hari. Kadang-kadang senyum ini senyum ini koneksinya di hati. Saya pernah ke Oman itu orang di satu pondok pesantren. Jadi mereka itu kalau mau menghafal Quran, ini saya praktekkan. Saya mau menghafal Quran, saya senyum. Ya kurang lebih 2 menit, 3 menit. Tapi senyum lepas. Senyum lepas. Itu koneksinya di hati. Selama ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada masalah senyum atau murung? Salah. Salah aja. Benar. Coba kita ganti dengan senyuman. Kalau lagi punya masalah, misalnya masalah dengan istri, jangan murung. Saya tanya, kalau murung kira-kira menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak menyelesaikan. Coba diganti murung itu, cemberut itu diganti dengan senyuman. Oke? Nah, coba kalau sudah dalam kondisi masalah besar, coba keluar rumah. Keluar rumah tengok langit. Senyum. Oke. Kemudian ada satu amalan orang-orang soleh kalau menengok langit itu baca Allah, tapi dengan satu aliran nafas. Tiap sebut Allah, haknya dikasih sukun. Allah, Allah, Allah. Ikut aliran nafas. Itu sangat bagus efektif. Nah, cuman nanti sebelum senyum nengok langit, tengok dulu kanan kiri. Khawatir ada tetangga lihat kan bahaya nanti. Allah. Kalau tetangga lihat ya repot nanti. Jadi kalau ada tetangga, saja ada kasus, jadi dia keluar rumah dia tengok langit, senyum. Kata tetangganya besar sekali masalahnya. Sampai sudah tengok langit senyum sendiri ya. Jadi tengok kanan kiri dulu supaya aman. Tapi tidak, itu tadi amalan betul. Yang tadi itu menyebut nama Allah, Allah satu aliran nafas tadi Allah dikasih sukun haknya, insya Allah itu bikin tenang hati. Baik, dan ini salah satunya bikin tenang hati adalah majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat seperti ini. Saya tanya bapak-bapak hilang enggak? Pikiran hutang enggak ada kan sana? Nah, di rumah ingat lagi nanti. Ya, ini sekarang alhamdulillah aman. Allah kasih hilang semuanya itu dunia. Insyaallah itu mungkin jawaban ya. Kemudian untuk beramal soleh, pokoknya salam sapa, ada berjumpa dengan orang, memuji orang. Saya baca sedikit ya, supaya kita jadi amal soleh berjumpa. Jadi ini ada adab-adab ketika kita berjumpa dengan orang. Saya tulis di sini. Supaya kita tahu, oh ini loh cara kita berjumpa, berkumpul dengan orang. Yang pertama, tersenyum. Yang kedua, mendahului mengucapkan salam. Jangan tunggu orang kasih salam, kita kasih salam. Assalamualaikum. Yang ketiga, berjabatan tangan. Sunnah semuanya. Yang keempat, menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Jadi kalau kita jumpa sama orang, Masya Allah gimana? Jangan. Harus gembira. Coba lihat wali tadi datang. Saya datang tadi, wali sambut, langsung keluar dari sini sambut saya, beliau peluk saya, gembira. Jadi orang datang, Masya Allah akhlaknya luar biasa, terkesan gitu loh. Jadi pahala buat wali. Karena saya gembira, saya dapat pahala nggak wali? Dapat pahala. Paling afdolnya amal itu menyenangkan hati orang. Paling baiknya amal. Kemudian apa? Ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Nggak gampang tersinggung. Dikit-dikit sudah pulang lah saya, nggak usah. Sabar, lapang dada, nggak usah main tersinggung, biasa aja. Nah ini adabnya. Kemudian ikut melepaskan saat teman berdiri. Jadi kalau teman berdiri, apalagi dia orang soleh ulama, kita berdiri. Ya, Masya Allah ya, tunggu lagi, ayo duduk lagi. Gitu. Ini adab ini. Kemudian apa? Memperhatikan saat dia berbicara. Jadi kalau dia bicara itu didengar. Jangan kawan bicara ya. Di mana? Iya nanti Pak Insya Allah. Mana kawan bicara kok pegang handphone terus? Kalau kawan bicara ya kalau memang darurat nggak ada masalah. Kawan bicara itu kita dengar. Bayangkan saya kalau ada kawan juga bicara dengan kita, jangan kita potong pembicaraannya. Ini juga ada sih terus. Jadi kalau kita kawan bicara kita dengarkan. Iya. Itu jadi amal soleh buat kita. Baik, tambah lagi apa? Kalau ada orang yang menceritakan satu kisah kepada kita,
jangan kita potong. Oh iya, terus gini kan? Oh iya, jadi seakan-akan kita sudah tahu ceritanya. Memang kita sudah tahu. Kata ulama ahlillah, para orang yang sudah dekat dengan Allah, saya mendengar satu orang berbicara kepada saya tentang satu kisah. Saya mendengarnya seakan-akan saya tidak pernah mendengar sebelumnya. Padahal saya sudah dengar kata ulama ini sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir saya sudah dengar kisah ini. Cuman saya karena menghormati dia, saya dengar. Seakan-akan saya baru tahu. Oh masya Allah, oh begitu, masya Allah gitu. Itu akhlak. Padahal saya sudah dengar sebelum dia lahir, saya sudah dengar. Itu kata ulamanya. Ini adab. Kadang-kadang kita baru orang bicara, iya saya sudah tahu. Terus gini kan? Terus tadi gini kan? Nah ini jadi bicara. Baik, menceritakan hal-hal yang baik itu termasuk adab. Jadi kalau pembicaraan itu usahakan hal-hal yang baik. Ya, tidak memotong pembicaraannya, kemudian tidak mendebat dia. Jangan mendebat. Ya kalau dia ada sudah tahanlah. Kadang-kadang dia begini kita pantau juga, enggak, begini yang paling kalau cuma ada kesalahan sedikit dan tidak berpengaruh, nggak usah didebat, biasa aja. Baik, kemudian apa? Memanggil dia dengan nama yang dia senangi. Jangan dikasih nama, misalnya dipanggil, dikasih panggil, kerempeng misalnya. Orang sakit hati nanti. Ada pergaulan ini kadang-kadang kita pikir itu enak lah. Buncit, dipanggil buncit. Ini adab dalam bermuamalah dengan orang ini dapat pahala gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi ini adab-adab perlu kita jaga. Begitu juga adab kita bertamu kepada orang. Ini masih muamalah juga. Kita kalau bertamu sama orang yang dijaga apa? Saya tulis di sini adab bertamu kepada orang. Mana yang adab bertamu ini? Ini kadang-kadang kita kalau bertamu di rumah orang begini kadang-kadang adabnya kurang. Saya itu kalau beradab di rumah orang, jadi kita diajarkan sama Nabi. Kalau kita bertamu di rumah orang, maka yang harus kita lakukan apa? Pertama, mengetuk pintu. Jadi kalau kita bertamu atau kita masuk rumah ya, mengetuk pintu. Baca doa masuk rumah, ada di sini saya tulis bahasa Arab dan bahasa Latin. Kemudian setelah itu mengucapkan salam sebelum masuk rumah orang atau rumah sendiri. Dahulukan kaki kanan kalau masuk saat masuk rumah. Tidak masuk rumah orang tanpa izin, nggak boleh. Jadi kalau masuk rumah harus diizinkan kalau masuk. Nah, ini kalau ada meminta izin masuk rumah orang lain, berjalan atau berdiri di samping dinding rumah dan tidak menghadap pintu. Jadi kalau orang buka pintu rumah, jadi pas buka pintu jangan langsung menghadap ke dalam rumahnya. Berdiri di samping dinding tembok atau ke arah pintu, jangan sampai kelihatan isi rumah. Nggak boleh. Jadi adab itu kalau dibuka pintu, jadi kita berada di posisi tidak langsung menghadap ke dalam isi rumahnya. Itu adab diajarkan sama Nabi. Kemudian berikutnya membaca tasbih dan tahmid subhanallah alhamdulillah akbar sebelum kita ketuk pintu. Kemudian di samping pintu ketuklah pintu. Mengucapkan salam setelah baca tasbih dan tahmid secara pelan. Ucapkan assalamualaikum. Ini kan assalamualaikum. Kita bilang assalamualaikum. Kemudian setelah itu tidak mendengarkan pembicaraan orang yang di dalam rumah. Ini kadang-kadang juga kalau kita lagi ketuk pintu kita dengar bicara, tidak ada masalah. Didengar orang dalam rumah bicara, enggak, jangan sampai. Tidak mendengarkan orang yang berbicara di dalam rumah itu. Kemudian meminta izin masuk sesudah mengucapkan salam. Jadi kalau sudah mengucapkan salam minta izin masuk, saya mau masuk. Jadi jangan sampai kalau gini ya ada saya dikasih dibuka pintu. Kalau belum disuruh masuk jangan masuk. Saya pernah dibuka pintu. Jadi saya tetap boleh buka pintu. Sampai masuk. Saya masuk. Saya belum duduk sampai diizinkan sudah duduk. Kalau sudah duduk, saya tidak berani minum, tidak berani makan. Sampai disuruh makan, disuruh minum. Ini kadang-kadang kita buka toples dulu. Ini ada apa? Toplesnya dibuka lebih awal. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Disuruh buka padahal. Ini nggak tahu dia. Baik. Kemudian jika diizinkan silakan masuk. Jika tidak segera pulang. Kalau dibuka pintu nggak disuruh masuk, ya berarti memang nggak mau menerima tamu itu. Kadang-kadang kita kata, oh ya gimana, nggak disuruh masuk. Nah, berarti itu memang lagi nggak enak gitu. Kita, oh ya saya pamit dulu ya. Kadang-kadang sudah ada kode seperti itu masih ngotot mau masuk rumah orang lagi. Jangan katakan saya atau siapa, saya, aku, jangan. Kadang-kadang gitu kan, ditanya, berdibuka, tutup, assalamualaikum, siapa, saya, iya saya siapa, saya anak, masa nggak tahu saya gitu. Nah itu nggak boleh. Nabi itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ada orang bilang, tanya siapa? Saya. Kata Nabi siapa saya itu? Anak. Jadi Nabi asalkan akan marah dan menyebutkan saya.
Itu saya itu dari syaitan, ucapan syaitan, saya. Bilang namanya, kata Nabi, sebutkan nama kamu supaya saya bukakan pintu. Jadi ini adab-adab yang perlu kita jaga ketika kita bertamu di rumah orang. Ya, kurang lebih begitulah. Ini saya cantumkan juga. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Amin. Baik, kemudian yang terakhir dari wali, gimana supaya suami jadi soleh? Pertanyaan ibu-ibu, kata wali. Ibu-ibu. Gimana supaya suaminya bisa jadi soleh? Sebenarnya begini, bapak-bapak yang sering dapat masalah dengan ibu-ibu misalnya dalam rumah, karena memang kan dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, mungkin gak ada masalah. Dan masalah ibu-ibu itu misalnya marah-marah ke bapak-bapak, misalnya contoh, ibu-ibu marah-marah ke bapak juga, ada juga ya? Ada. Itu jadi amal soleh kalau kita sabar. Justru kadang-kadang mungkin amal kita pas-pasan, jadi sering dimarahi sama istri. Jadi kalau memang amal pas-pasan, ya wajar memang dimarahi sama istri. Kenapa? Karena memang kita nggak akan dapat pahala lain lagi selain pahala sabar. Itu bikin angkat derajat. Ya. Di situ Gus Baha pernah bilang apa? Istri saya itu sering marah-marah, kata Gus Baha. Dan saya syukuri itu, karena memang saya dapat pahala banyak dari kesabaran itu. Kesabaran saya terhadap istri saya. Nah itu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya insya Allah suami bisa soleh? Maka ini harus ada saling membantu antara suami dan istri. Jangan sampai suaminya mau hadir pengajian, istrinya halang-halangi. Begitu juga misalnya istrinya mau hadir pengajian, suaminya halang-halangi. Selama itu tidak menggugurkan kewajiban satu sama lain, tidak menghilangkan kewajiban satu sama lain. Nah, cuman tetap bapak-bapak jangan bikin alasan, saya ini gak jadi soleh karena kamu. Nah, begitu kan bapak-bapak itu. Saya ini dari dulu begini-begini terus, jadi nggak berubah-berubah. Gara-gara kamu soalnya nggak ada perubahan misalnya. Ya kita jangan bilang seperti itu hadirin. Itu Siti Asia dengan Fir'aun. Fir'aunnya buruk, Siti Asia baik atau tidak? Baik. Jadi nggak ada pengaruh dengan pasangan. Ya begitu juga yang lain sebagainya. Sebagaimana juga Nabi Nuh dengan istrinya. Kan Nabi Nuh dengan istrinya durhaka. Suaminya Nabi Nuh baik. Jadi nggak ada urusan. Yang baik itu dua-duanya. Seperti Sayyidina Ibrahim, istrinya baik, suaminya juga baik. Nah ini tidak ada alasan, ya kita hanya mungkin memperbaiki diri. Kalau suaminya insya Allah baik, insya Allah mudah-mudahan istrinya juga ikut baik. Yang penting suaminya istiqomah, jangan loyo-loyo di hadapan guru seakan-akan waliullah. Tidak dengan guru, masya Allah syaitan. Tidak dengan guru. Tapi hati-hati, kadang-kadang kita ini di depan guru ini seakan-akan wali min awliya'illahi shalihin. Ya, jaga muwah dengan guru apa segala macam, akhirnya tidak di hadapan guru seakan-akan jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita jaga. Nah, maka oleh sebab itu ini penting kita lakukan, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semua insyaallah. Amin ya Allah, amin. Sehingga para kaum soleh itu kalau mau datang sama guru ya, para murid itu kalau datang sama guru dia bilang apa? Allah mastur. Ya Allah tutup aib saya. Ya Allah tutup aib saya. Jadi kalau datang sama guru itu nggak mau. Jadi minta sama Allah, ya Allah tutup aib saya. Jadi merasa dirinya kurang, bukan merasa dirinya seakan-akan orang soleh yang terbaik. Jadi kalau datang sama guru itu merasa dirinya paling hina gitu. Jangan merasa yang paling mulia. Kalau datang sama guru saya paling hina, ya Allah tutup aib saya. Ada salah satu guru kami juga yang mengajarkan kami fikih waktu itu, beliau dengan doknya luar biasa, luar biasa tinggi. Jadi kami itu kan setiap subuh salaman sama Habib Umar. Itu guru kami itu salah satu yang mengajarkan murid Habib Umar juga. Saya tanya, beliau itu nggak pernah salaman sama Habib Umar. Sampai kami menyangka kayaknya diri memang nggak ada ta'dil, nggak ada robitoh dengan guru kayaknya. Ada masalah kayaknya. Hanya pas saya salah seorang teman kami tanya, kenapa Syekh tidak mau salaman dengan Habib Umar? Jawaban beliau apa? Kalian mampu? Saya tidak mampu. Jawabannya sederhana sekali. Kalian mampu? Saya tidak mampu. Hati saya berat. Banyak sekali dosa saya ini saya rasa. Jadi saya nggak mampu salaman sama beliau. Walau beliau ini alim luar biasa waktu itu, saya kenal.
Nah, jadi ada orang yang memiliki dog seperti itu. Ya, masing-masing punya derajatnya. Bukan berarti jangan sampai kita ikut jalan itu. Jadi ini contohnya, saya nggak mau salaman sama wali lagi, nggak mau salaman sama abu. Kenapa? Saya takut dosa banyak. Jangan. Justru dosa banyak kita datang supaya dengan berkat mereka, keberkahan kita dosanya diampuni oleh Allah. Kita menjadi bersih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kemarin itu dari acara di Surabaya, kemudian ke Jakarta. Di Jakarta ada acara. Saya dikasih hotel. Jadi sebenarnya sampai hari Ahad ini. Jadi dari Kamis. Kata Birman, ya memang saya lebih memilih di MPTT. Di hotel di Arya Duta, di Jakarta Pusat. Dikasih lihat kamarnya ada sama saya kunci. Ya, saya bilang sudah, saya mau di MPTT saja. Di mana Habib? Di Cawang. Oh iya, sudah. Ya sudah, saya datang jalan. Di mana? Ini Habib hotel bintang. Ya saya bilang di MPTT bintang 9. 9 bintang soalnya. Ada bintang 5, ini bintang 9. Alhamdulillah saya bisa tidur enak, nyaman. Tiap hari dengar orang sholat, tiap hari dengar orang ngaji, kan enak. Alhamdulillah suaranya merdu-merdu. Sampai tadi juga ada yang teriak-teriak dari di pos hotelnya. Artinya baca sholawat. Sahabat tadi, sahabat Tengku siapa nama? Mana beliau yang hadir tadi? Hah? Yang suaranya bagus. Ini ada yang satu lagi yang mereok. Itu suaranya. Masya Allah, khas memang. Saya suka sekali dengar beliau. Kalau lagi ngaji Quran, lagi sholawatan paling enak, Masya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, jazakumullah khair. Saya malam ini Insya Allah berangkat Gorontalo jam 4. Ya, Insya Allah nanti bisa kembali lagi. Insya Allah silaturahim dengan Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan saya datang. Bosan atau tidak? Kalau bosan saya nggak mau datang lagi. Alhamdulillah, Insya Allah nggak bosan. Alhamdulillah saya jumpa. Ya, Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Wali sudah menyambut kami, khidmat yang luar biasa. Ya, kalau bahasanya bukan khidmat, khodamat, banyak khidmat banyak. Tidak pernah rasa kurang. Alhamdulillah. Orang-orangnya, wali, murid-murid semuanya, masya Allah, jamaah semuanya baik sekali. Gak ada muka masam. Biasanya kalau khidmat itu kan sudah lama. Tapi alhamdulillah, saya lama ditunggu lama 2 jam. Saya keluar dari tempat setelah saya main dengan anak-anak, keluar senyum semua. Saya kira masya Allah, hati luar biasa ini. Luar biasa. Biasanya kan kalau udah nunggu 2 jam kan pasti mau kemana lagi kayak gitu. Jadi saya keluar senyum semuanya, masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Saya rasakan itu cinta, saya rasakan. Jadi orang kalau tahu itu cinta betul, masya Allah. Kami rasakan. Jadi kenapa saya tidak? Kan ada orang kan sungkan. Orang sungkan itu ketika pasti ada masalah. Jadi gak mau datang lagi. Kenapa saya tetap datang? Karena saya rasa masya Allah pelong semua. Nanti insya Allah nggak juga di hati, insya Allah gitu juga ya, insya Allah yakin saya di hati. Pelong semua soalnya, saya coba senyum terus. Ya tadi Umi juga diantar juga sama jamaah. Kata Umi, ya insya Allah 1 jam ya, insya Allah. Jamaah nunggu 3 jam. Kata Umi, ini sudah jamaah sudah nunggu 3 jam nggak enak. Gak apa-apa, senyum semua kan, senyum semua Bib. Alhamdulillah. Masya Allah, itu yang dahsyat itu. Masya Allah ini, Allah luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini kalau bukan tasawuf kayak gini, gak bisa. Hati ini ya Allah. Kalau sudah capek pasti ngamuk juga pasti. Mungkin biarpun siapa mau ustaz, mau orang alim gak ada urusan. Nah, tapi kalau udah dari tasawuf, insya Allah hatinya penuh tenang. Selalu dengan Allah, zikirnya jalan, cinta dengan ulama, cinta dengan guru. Alhamdulillah. Terima kasih, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah.